Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Makfirah, NIM 2019-2224. Di sini saya akan mereview 5 materi milik teman saya dari mata kuliah Peradaban Islam dan Nusantara sebagai bentuk pengganti UAS oleh Bapak Abdullah Nafis, LCMI. Di sini saya mereview milik Saudari Jessica, Saudari Sida, Saudari Reza, Saudari Anuriyah, dan Saudari Saifa. Dimana yang pertama saya akan membahas sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Dimana arti sejarah yakni sebagai catatan yang berhubungan dengan kejadian di masa lampau yang diabadikan dalam laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas. Nah, peristiwa masa lampau ini dijadikan sebagai pengalaman serta pelajaran untuk masa kini. Nah, sedangkan peristiwa masa kini dijadikan sebagai titik tolak kegiatan di masa mendatang. Nah, hal inilah yang menganggap bahwa sejarah adalah suatu ilmu tentang manusia, ilmu tentang waktu, dan sesuatu yang memiliki makna sosial. Nah, hal ini tuh merupakan satu-satunya yang terinci dapat direkonstruksikan di masa mendatang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sejarah itu berarti meyakinkan melalui proses penelitian dan pengujian ilmiah. Nah, adapun peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa sejarah itu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang unik. Yang kedua, peristiwa perubahan. Yang ketiga, peristiwa yang bersifat kausalistik. Yang keempat, memiliki arti objek yang penting dalam kehidupan. Dan yang kelima, subjektif dalam hal penulisan. Nah, menurut Kunto Wijoyo dalam pengantar ilmu sejarah, beliau ini mengatakan bahwa sejarah sebagai ilmu ini terdiri atas 5 hal, yakni empiris, yang memiliki objek sejarah, mempunyai teori sejarah, mempunyai generalisasi, dan memiliki metode. Dan tak lupa ada pun manfaat untuk mempelajari sejarah peradaban Islam ini, yakni dapat memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dapat menumbuh kembangkan kebanggaan dalam jiwa setiap individu dari umat Islam ini. Nah, yang kedua, saya akan mereview Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan, dan kepercayaan serta kebudayaan. Nah, di mana Saudari Sida ini menjelaskan bahwasanya jika dilihat dari silsilah keturunan akal cikal bakalnya, para sejarawan ini membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yakni Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Nah, di bawah ini akan dibahas semua mengenai kondisi-kondisi yang terjadi pada Arab pra-Islam pada saat itu. Nah, yang pertama, kondisi politiknya, di mana kondisi politiknya ini pada saat itu saat menjelang kedatangan Islam, pada dasarnya sudah terpecah belah. Mereka itu tidak mengenal kepemimpinan. Kepemimpinan politik di sana itu didasarkan pada kabilah atau suku-suku. Nah, yang kedua, kondisi kemasyarakatannya, di mana masyarakat Arab itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yakni penduduk kota atau Hadori dan penduduk gurun atau suku Baduy. Nah, di mana penduduk kota ini sudah memiliki peradaban yang cukup tinggi, sedangkan masyarakat Baduy ini masih minim sekali peradabannya. Sehingga adapun watak buruk masyarakat Arab, yakni berzina, minuman keras, membunuh anak perempuan karena menjadi aib, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga yakni sistem kepercayaan dan kebudayaan, di mana dalam hal kepercayaan, bangsa Arab ini percaya kepada Allah sebagai pencipta. Mereka juga memahami keesaan Allah dan mengikuti agama yang menuhankan Allah. Namun dalam ketauhidannya, mereka ini akan terkontaminasi dengan menyembah berhala, yang mana mereka beranggapan bahwa berhala tersebut itu merupakan perantara antara mereka dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saya akan mereview milik Saudari Reza,
di mana beliau ini menjelaskan bahwasanya masuknya Islam di Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Nah, beliau menjelaskan masuknya Islam di Spanyol terlebih dahulu, di mana Spanyol itu ditaklukkan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Al-Walid. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam ini sesungguhnya telah menaklukkan Afrika Utara. Nah, dalam hal ini terdapat 3 pahlawan yang dianggap memiliki peran strategis, yaitu Tarif Ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Di mana pada saat itu Tariq itu berhasil menaklukkan Afrika dengan membawa harta rampasan, sehingga Musa ini mengirim pasukan ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq. Nah, lalu Tariq ini dikenal sebagai orang yang menaklukkan Spanyol. Nah, kemenangan yang dicapai umat Islam ini disebabkan karena 2 faktor, yakni faktor internalnya yang mana para pimpinan yang kuat, tentaranya kompak dan penuh percaya diri. Dan sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang berkaitan dengan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, yang kedua itu perkembangan Islam di Spanyol atau Andalusia, di mana Islam di Spanyol ini telah berkuasa selama 7,5 abad, sehingga peradaban Islam di Spanyol ini terbagi menjadi 6 periode. Yakni pada periode pertama itu terjadi stabilitas politik negeri Spanyol, sehingga peradaban Islam belum tercapai sempurna. Masih banyak gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, yang periode kedua, umat Islam ini mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban, yakni dengan mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah besar di kota Spanyol. Nah, pada periode ketiga, umat Islam ini sudah mencapai puncak kejayaannya, menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, pada masa ini masyarakat ini dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Nah, pada periode keempat, Spanyol ini sudah mulai terpecah belah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Yang kelima, pada periode ini itu Spanyol itu masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan sehingga pada masa ini yang dominan pada periode ini. Nah, pada masa ini Spanyol ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Nah, pada periode ke-6, Islam ini hanya berkuasa di Granada, di mana peradaban kembali mengalami kemajuan, akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah kecil. Periode ini merupakan periode pertahanan yang terakhir, karena terjadi perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Nah, yang ketiga, yakni ada kemajuan peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia, di mana jika ditinjau dari dinamika politik, itu pada periode ini, Spanyol ini kembali memasuki masa pertikaian intern. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam, meskipun keadaan politik ini tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang. Perpecahan politik ini terjadi sehingga menimbulkan hasrat orang-orang Nasrani untuk merebut kembali daerah Sevilla. Nah, yang kedua, jika ditinjau dari dinamika intelektual, di mana semua komunitas kecuali Kristen mempunyai andil yang besar dalam melahirkan kaum intelektual Andalusia yang dapat menghasilkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Nah, yang terakhir yakni kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol atau Andalusia, di mana kemunduran Andalusia ini bersamaan dengan melemahnya dinasti Umayyah karena terjadinya perselisihan internal antar berbagai fraksi dalamnya, di mana faktor kemundurannya ini karena konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, karena kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang terakhir karena keterpencilan. Nah, untuk materi keempat saya akan mereview
dari Saudari An-Nuriyah, yakni yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Bani Abbasiyah. Nah, di mana di sini tuh dijelaskan secara lengkap mulai dari revolusi Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, dan Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas, di mana pada abad ke-17 mereka terjadi pemberontakan di seluruh negeri, di mana pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni pasukan Al-Abbas melawan pasukan Bani Umayyah yang dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, dengan jatuhnya negara Syria, berakhirlah dinasti Umayyah, dan bersama itulah mulai bangkit kekuasaan Abbasiyah. Nah, dari sini bangkitnya Daulah Abbasiyah ini bukan saja sebagai pergantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan dinasti Abbasiyah ini merupakan revolusi. Nah, gerakan Bani Abbas ini dilakukan dalam 2 fase, yakni fase rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran. Nah, yang kedua dibahas tentang perkembangan politik, di mana kekuatan baru yang dimulai tumbuh dan ditegakkan di atas puing-puing kebenaran dinasti Umayyah. Adapun beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Abbasiyah, antara lain melenyapkan kekuasaan dinasti Umayyah dengan menjadikan Abu Abbas menyiapkan suatu pasukan elit, dan yang kedua memadamkan upaya-upaya gerakan pemberontakan dan ancaman yang muncul sewaktu-waktu yang mengancam keberlangsungan Daulah Abbasiyah. Nah, masyarakat pada Abbasiyah ini mengalami kemajuan yang dipengaruhi faktor politik, yaitu 1. Pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Nah, yang ketiga ada perkembangan sains, di mana mulai dari kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu farmasi. Yang keempat, lembaga pendidikan madrasah, di mana di lembaga ini banyak sekali ilmu dikembangkan, yakni seperti ilmu tafsir, kalam, ilmu hadis, dan ilmu tasawuf. Nah, yang kelima dibahas masa kekuasaan dinasti Buaih, di mana dinasti ini menyerupai federasi daripada kerajaan. Unit kekuasaan lebih dipusatkan pada kota-kota besar. Nah, selama abad kekuasaan mereka ini dapat menaikkan dan menurunkan khalifah sekehendak hatinya, seenak hatinya. Nah, di mana kekuasaan ini mencapai puncaknya di bawah pimpinan Adud al-Daulah, di mana beliau ini mampu mempersatukan beberapa kerajaan kecil yang sudah muncul sejak periode kekuasaan Buaih dari Persia dan Irak, sehingga membentuk satu negara besar yang hampir menyerupai imperium. Nah, yang keenam itu ada masa kekuasaan dinasti Saljuk, di mana dinasti ini mampu menguasai dinasti Abbasiyah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penguasa Saljuk ini untuk memajukan dinasti, seperti politik, ilmu pengetahuan, seni dan bangunan, dan perlahan-lahan mengalami kemunduran dan akhirnya terjadi perebutan kekuasaan sehingga mereka itu bertambah lemah. Nah, yang ketujuh ada dinasti Fatimiyah yang merupakan gerakan sebuah model negara Ismailiyah, di mana dinasti ini menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dengan berdirinya dinasti Fatimiyah ini disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Nah, puncak keemasan dinasti ini ditandai dengan kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat kajian ilmu dan pengetahuan. Jika dalam bidang keilmuan dibuktikan dengan Darul Ilmu, dan jika dalam bidang ekonomi dinasti ini berhasil mengungguli Irak. Nah, ketika masa pemerintahan Al-Azhar berakhir, dinasti ini mengalami kemunduran yang sangat pesat. Lalu digantikan oleh putranya Al-Hakim yang berusia 11 tahun. Nah, dia ini melakukan hal-hal yang kejam, yakni seperti menghancurkan gereja, membunuh wazir, dan lain-lain. Nah, hal itu menyebabkan dinasti ini hancur. Nah, yang terakhir yakni dinasti Mamluk sebagai sumbangan terhadap dunia Islam, di mana dinasti ini turut mengambil bagian dalam peperangan
melawan pasukan salib pada perang salib. Nah, strategi dalam memperkuat posisi Mesir dan Syam yakni dengan jalur perdagangan internasional. Nah, puncak kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk di bidang ilmu pengetahuan ini seperti sejarah, astronomi, dan ilmu matematika, di mana dinasti ini tuh juga memiliki kemajuan di bidang arsitektur seperti pembangunan sekolah, masjid. Nah, jika dalam bidang industri sebagai pembangunan pabrik, bersenjata, kerajinan, dan masjid. Nah, setelah ini saya akan mereview. Nah, terakhir ini saya akan membahas tentang yang terakhir ini saya akan membahas review materi dari saudari Saifah dengan judul Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, di mana beliau ini menjelaskan secara lengkap dan jelas sehingga tidak perlu lagi ada kekurangan. Nah, yang pertama dibahas itu adalah perkembangan politiknya, di mana Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah ini telah dianggap sebagai pendiri yang telah melakukan kebijakan baru dalam berpolitik sehingga membuat mereka itu kagum. Nah, adapun yang dilakukan Muawiyah pada awal pemerintahannya ialah yang pertama memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus, yang kedua merubah sistem pemerintahan menjadi monarki, dan yang ketiga membagi wilayah kekuasaannya yakni di Jazirah Arab, Mesir, Irak, dan Asia Kecil. Nah, adapun beberapa prestasi yang dicapai dalam bidang politik, diantaranya dengan membentuk institusi politik. Yang kedua ini pada masanya disusun tata pemerintahan yang baru dan administrasi kenegaraan yang semakin lengkap. Nah, yang kedua ini dibahas tentang perkembangan ekonomi dan administrasi pemerintah, di mana dengan mengimplikasikan nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa Bani Umayyah ini sangat penting, sebab dengan adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Nah, pada masa pemerintahan Abdul Malik ini, perkembangan perekonomian ini membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran. Nah, di mana kemakmuran ini juga terlihat pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, dengan meningkatnya perekonomian yang membawa rakyat kepada kemakmuran, sebenarnya itu tidak terlepas dari kebijaksanaan yang dilakukan khalifah serta dukungan dari masyarakat. Nah, sedangkan perkembangan administrasinya sudah semakin lengkap, menuntut adanya kebijaksanaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari administrasi yang pernah diciptakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga tentang konsolidasi dan perubahan politik masa Umar ibnu Abdul Aziz, di mana konsolidasi politik Umar bin Abdul Aziz ini yaitu adanya perbaikan aspek diri sendiri dan keluarga, yang kedua perbaikan aspek pemerintahan. Sedangkan pembaharuan Umar bin Abdul Aziz ini yakni dengan memperbaiki kepercayaan orang-orang, semangat mengamalkan Al-Quran, serta menebar ilmu, dan hati-hati dalam memilih orang-orang yang duduk di pemerintahan dan mengawasi secara langsung administrasi negara dan pegawai pemerintahan. Nah, dengan pembaharuan ini meliputi aspek ekonomi, administrasi, hukum, pengetahuan, dan aspek-aspek lainnya. Nah, yang terakhir, gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah ini tidak dapat dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi. Kaum Syiah dan kaum Khawarij ini terus menjadi gerakan oposisi terhadap eksistensi Bani Umayyah. Seperti itu. Mungkin itu review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun kalami turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.